Wah, sukacita sekali ya hari ini. Yuk, bersama-sama kita mau semangat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bernyanyi buat Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dari Terbit Matahari. Sama-sama pakai gerakan ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya, kita nyanyikan lagu ini. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yuk adik-adik, kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Yuk ikuti Lausa berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami mau di tempat masing-masing bernyanyi buat Tuhan. Kami mau rindu untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, 2 hari lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Nah, Lausa mau tanya, ada yang tahu nggak semboyan negara kita apa? Ayo, anak-anak sekolah pasti tahu. Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu artinya apa? Wah, pinter semua. Artinya berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Nah, adik-adik, begitu juga dengan kita, anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan kita selalu diingatkan, kepada siapapun, beda warna kulit, beda suku bangsa, beda bahasa, tapi kita tetap sama-sama anaknya Tuhan. Sama-sama tetap memuji Tuhan, sama-sama tetap disayang oleh Tuhan. Nah adik-adik, yuk kita nyanyikan lagu ini, Tuhan cinta semua anak. Sambil bertepuk tangan ya. Tuhan cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa. Tuhan cinta semua bangsa.
Nah, adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya, Lause mau kasih tahu nih. Tahu nggak adik-adik, kalau bangsa Indonesia, kita bisa merdeka tanggal 17 Agustus, kita nggak boleh lupa sama jasa-jasa para pahlawan yang dengan bersemangat membela negara kita supaya lepas dari penjajah. Nah, seperti itu juga kita anak-anak Tuhan, kita perlu bersemangat karena kita adalah Laskar Kristus. Kita nyanyikan lagu ini ya, pakai gerakan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Halo anak-anak, senang sekali Lause bisa jumpa dengan anak-anak di kesempatan yang berbahagia ini. Anak-anak lihat Lause pakai baju apa? Baju merah dan ada putih. Merah dan putih melambangkan apa? Merah dan putih melambangkan bendera negara kita. Ya, merah berani dan putih adalah suci. Dan Lause percaya ketika para pahlawan dulu memperjuangkan kemerdekaan, tentunya mereka mengorbankan semangat mereka, apa yang mereka bisa untuk Indonesia bisa merdeka. Dan tahun ini kita merayakan keberapa yuk? 2021 kurang 1945 sama dengan betul 76 tahun. Lause masih ingat tahun lalu Lause dapat uang pecahan 75.000 dalam rangka peringatan hari ulang tahun Indonesia yang ke 75. Tahun ini sudah 76 tahun. Dan tahun ini masih tetap pandemi. Negara kita masih susah. Negara kita masih bergumul. Negara kita masih terus harus berjuang melawan pandemi. Tapi mari sama-sama kita doakan. Mari sama-sama kita berjuang. Di dalam Alkitab ada seorang tokoh bernama Nehemia. Lause cerita tentang tokoh ini dari kitab Nehemia pasal pertama dan pasal yang kedua. Nehemia itu adalah orang Israel, orang Yahudi yang ditawan dan kemudian dibawa dan bekerja. Nah, karena dia adalah orang yang pintar, dia orang yang pandai, dia punya keahlian, akhirnya dia menjadi seorang juru minuman raja. Raja Media Persia pada waktu itu adalah Raja Artasasta. Nah, dia menjadi juru minum Raja Artasasta. Itu satu kedudukan yang sangat tinggi. Nah, satu kali dia terima kabar dari saudara-saudaranya. Kalau dulu bangsanya, negerinya di Yerusalem, negeri Israel, saudara-saudaranya yang luput dari penawanan, luput dibawa, dijadikan budak ke negara Persia. Akhirnya mereka ternyata di sana mengalami penderitaan yang luar biasa. Tembok kota Yerusalem hancur, gerbang-gerbangnya runtuh. Dan itu menandakan bahwa itu adalah sebuah keadaan yang menyedihkan. Keadaan yang buat sebuah bangsa itu keadaan yang sungguh-sungguh mengenaskan. Dan itu membuat akhirnya seorang Nehemia yang cinta akan negerinya merasakan, aduh Tuhan kok seperti ini. Dia ingat dari cerita saudara-saudaranya, dari cerita orang tuanya, bagaimana dulu negerinya, bangsanya itu jaya. Memang sempat terpecah
ketika Daud menyerahkan kepada Salomo. Salomo kemudian menyerahkan kepada Rehabeam anaknya. Dan kemudian di tangan Rehabeam ternyata kerajaan Israel terpecah. Ada yang ikut Yerobeam, ada 10 suku ikut Yerobeam di Israel Utara. Tapi ada 2 suku ikut Rehabeam. Nah, yang 10 suku ditawan ke Asyur, negara Asyur. Dan yang 2 suku belakangan ditawan oleh Nebukadnezar, kerajaan Babilonia, dan kemudian ditawan lagi oleh Media Persia. Nah, Nehemia itu adalah bagian daripada orang-orang ditawan, dibawa ke Media Persia. Dan karena keahliannya itu dia dijadikan juru minuman raja. Nah, dia datang kepada Tuhan. Ketika mendengar negerinya, bangsanya mengalami penderitaan, dia berdoa, Tuhan, tolong bangsaku, tolonglah aku, tolonglah pulihkan bangsaku. Akhirnya Tuhan berikan jalan. Satu waktu ketika dia melayani raja, mukanya sedih. Anak-anak ingat loh, ini raja. Raja ini ketika seorang yang di dekatnya melayani mukanya sedih, raja bisa aja marah, kamu tidak sukacita ya melayani saya, tidak semangat melayani saya. Tapi pada waktu itu untung Raja Artasasta berkat pertolongan Tuhan ya, tidak marah, tapi dia lihat, Nehemia, kenapa mukamu sedih? Akhirnya di situ Nehemia menceritakan, bagaimana saya tidak sedih Raja, tuh bangsaku, tempatku dulu di Yerusalem, tembok-temboknya runtuh, pintu gerbangnya hancur. Aduh, Raja. Terus Raja bilang, apa yang bisa aku perbuat? Raja, boleh nggak saya cuti? Saya nggak bekerja dulu. Dalam beberapa waktu, nanti ada teman saya yang akan gantikan. Maaf ya Raja, boleh nggak saya dapat surat dari Raja, surat perintah untuk saya pergi ke sana. Saya diberikan kayu-kayu yang baik dari, kalau Raja mengizinkan, saya diberikan bahan-bahan kayu-kayu yang baik untuk saya membangun ke sana. Dan lewat surat Raja ini akan membantu saya untuk bertemu dengan pejabat-pejabat di sana dan saya tidak dipersulit. Luar biasanya. Ini jawaban doa Tuhan. Raja Artasasta yang tadinya tentunya senang dong dengan minuman yang dibuatkan oleh Nehemia, tapi dia merelakan. Oke, Nehemia, pergilah, saya buatkan surat dan saya akan berikan apa yang kamu perlukan. Kamu dapat surat kuasa ini untuk bangun kembali. Nehemia bukan cuma berdoa, tapi dia juga bekerja. Dia terjun langsung, demi mendapat surat kuasa dari raja dan dapatkan bahan-bahan untuk membangun kembali benteng dan juga pintu gerbang. Wah, dia senang sekali. Walaupun waktu proses itu tantangan yang tidak mudah. Ada orang-orang yang menghalang-halangi, tapi anak-anak, pertolongan Tuhan. Karena rasa cinta Nehemia kepada bangsa dan negerinya luar biasa. Akhirnya karena rasa cinta itu Nehemia berdoa sungguh-sungguh, berdoa menangis kepada Tuhan. Dan kemudian bukan hanya berdoa, dia juga datang kepada raja walaupun itu beresiko. Dan dia akhirnya dapat apa yang dia perlukan, yaitu surat perintah, surat kuasa, dan juga bahan-bahannya. Luar biasa. Dia pergi ke sana dan dia lakukan pembangunan. Akhirnya pembangunannya ditolong oleh Tuhan. Akhirnya tembok kota Yerusalem dibangun kembali. Gerbangnya bisa dibangun kembali. Luar biasa. Dan itu adalah pertolongan Tuhan. Seorang yang mencintai bangsanya, negerinya, benar-benar berdoa. Dan dia ikut serta. Akhirnya Tuhan bekerja. Anak-anak, hari ini kita belajar apa? Kita sudah 76 tahun loh Indonesia merdeka. Dan dari tahun yang lalu 2020, peringatan ulang tahun negara yang ke-75, dan tahun ini yang ke-76, negara kita masih tetap susah, negara kita masih sulit. PPKM, banyak orang yang dagang susah. Kita pun masih tetap sekolah di rumah. Kita pengen sekali ketemu teman-teman kita, pengen ketemu guru, pengen main lagi seperti dulu, ketemu teman-teman tetangga dan sebagainya. Sekarang masih harus terus ketemu, maskeran dan sebagainya. Ayo anak-anak, kita doa. Kita yang cinta negeri ini,
yang cinta Indonesia. Kita berdoa agar Indonesia bisa segera melewati badai pandemi ini. Agar Indonesia bisa sungguh mendapatkan kemurahan Tuhan. Indonesia dipulihkan, Indonesia diampuni. Dan bukan cuma berdoa sungguh-sungguh, tapi kita juga berjuang bersama-sama. Kita sukseskan apa yang diinginkan oleh pemerintah, oleh presiden, dan juga para menteri, dan juga oleh guru-guru sekolah kita, guru-guru sekolah minggu. Kita pakai masker, jangan sampai kena juga, nanti kena bisa nularin orang lain. Kita disiplin protokol kesehatan, cuci tangan, jaga. Main, tetap maskeran, tetap jaga jarak. Jangan rame-rame, ikuti, taati perintah orang tua. Sabar dulu, jangan main ke mall. Kita demi cinta kita pada Indonesia, kita lakukan yang terbaik agar Indonesia bisa melewati masa-masa sulit ini. Dan kita ingin tahun depan peringatan 77 Indonesia merdeka, kita bisa bertemu kembali. Wah, kita bersama-sama bermain, kita bersama-sama ikut upacara, kita bersama-sama melihat Tuhan menyatakan kebaikan, kemurahan di Indonesia. Anak-anak cinta Indonesia, mari. Apa yang kita bisa lakukan? Taati aturan, protokol kesehatan. Dan kita terus berdoa meminta Tuhan. Lakukan apa yang kita bisa. Sabar, sabar. Tuhan akan menggenapkan kebaikannya, belas kasihannya bagi bangsa Indonesia. Sehingga bangsa ini boleh pulih kembali. Mari kita yang cinta Indonesia, kita berikan yang terbaik lewat doa kita, dan lewat upaya kita bagi negara kita. Hiduplah bangsaku, hiduplah negeriku, tanahku, negeriku semuanya. Kita lakukan dimulai dari diri kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kami menjadi bagian daripada bangsa Indonesia. Meskipun saat ini sulit, kami juga merasakan hal yang sulit. Kami tidak bisa bermain seperti dulu. Kami tidak bisa masuk sekolah minggu seperti dulu. Segala sesuatu kami hanya bisa lewat online. Tetapi biarlah kami tetap bersabar. Kami tetap belajar dengan tekun. Kami tetap berusaha giat, taat, sabar. Dan kami percaya satu waktu nanti kami bisa berkumpul kembali. Kalau ada kesempatan kami bisa divaksin, anak-anak usia 12 tahun ke bawah, kami mau ikut sama-sama supaya kami bisa kembali sekolah. Kami bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kembali bersekolah minggu, kembali bersukacita bersama dengan Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan. Biar kami terus berdoa, biar kami terus rajin. Walaupun di dalam segala hal yang kami alami saat ini, kami tetap percaya Tuhan yang terbaik bagi kami, bagi bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian, anak-anak. Nah, adik-adik, seperti firman yang baru saja kita dengarkan, aku cinta Indonesia. Kita juga mau cinta Indonesia dan kita bangga jadi anak Indonesia. Kita nyanyikan lagu ini ya. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Standing di Katulistiwa, tanahku Indonesia. Ribu pulaunya, ragam sukunya, satu jiwa raganya. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Indonesia, Indonesia,
persembahan. Yuk disiapkan persembahannya sambil kita nyanyikan lagu ini, Jalan Serta Yesus. Pakai gerakan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Doa kita pada hari ini akan dipimpin oleh teman kita, Grace. Hai friend, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu untuk Papa dan Mama. Sekarang kita mau berikan persembahan. Terimalah persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa, amin. Amin. Terima kasih, Grace. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan menyanyikan lagu ini, Bapak terima kasih. Kemudian Lause Martin akan pimpin kita semua dalam doa penutup ya. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Kita berdoa, Lause akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Bapa untuk berkat, untuk anugerah yang boleh Engkau berikan kepada anak-anak-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami belajar firman Tuhan untuk selalu mencintai bangsa kami, Indonesia. Kami berdoa untuk bangsa kami, untuk negara kami. Kami serahkan hanya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Salam sehat selalu.